Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari pada hari ini 13 Mei 2021 kita merenungkan bacaan Injil hari ini. Hari ini adalah hari raya dua pemeluk agama yang besar. Pertama, hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Kepada saudara-saudari kita yang beragama Muslim, mari kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mereka telah menang mengatasi cobaan, godaan, dan mereka berhasil menjalani bulan suci Ramadan dengan puasa mereka. Dan mereka pantas merayakan Idul Fitri dalam hati mereka secara meriah, karena mereka adalah orang-orang yang diperhatikan oleh Allah. Dan mari kita jalin persaudaraan, persatuan kita sebagai anak bangsa di Indonesia ini dengan turut bergembira mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari ini juga adalah hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20, di mana dikisahkan mengenai Tuhan Yesus yang diangkat ke surga. Dikisahkan begini: pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita diminta untuk memberitakan Injil kepada semua makhluk, semua manusia lah ya. Dan menurut saya memberitakan Injil itu bukan sekedar kata-kata. Ini loh Tuhan Yesus, ini loh pekerjaan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Benar, itu benar. Tapi memberitakan Injil, mari kita wartakan dengan segala tindakan, perbuatan kita yang nyata, yang konkret. Kita tunjukkan diri kita ini sebagai pengikut Kristus yang setia mengikuti Tuhan Yesus, atau setia mendengarkan, melakukan perintah Tuhan Yesus. Memberitakan Injil, saya pikir begini, kalau di negara kita Indonesia ini, mari kita tampilkan diri kita sebagai pengikut Kristus, ya orang Katolik atau orang Kristen, pengikut Kristus. Saya pikir yang paling utama itu adalah tunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang yang benar, adalah orang yang baik, orang yang penuh dengan cinta kasih kepada sesama. Kalau kita bisa berbuat kasih kepada orang lain dan orang lain itu bisa melihat betapa kita itu mengasihi mereka, itulah dia pewartaan Injil. Kalau kita bisa menampilkan kebaikan dalam hidup ini dan kita selalu berbuat baik kepada orang lain, berbuat kasih kepada orang lain, itulah dia kita mewartakan Injil. Kalau kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani, orang Kristen di Indonesia ini, kita bisa tampil sebagai orang yang benar, menjunjung tinggi kebenaran, tidak korupsi, bersikap jujur, setia dalam perkawinan, setia dalam pekerjaan, tidak menyelewengkan waktu, apalagi menyelewengkan uang. Itulah dia kita memberitakan Injil dalam kehidupan kita. Jadi memberitakan Injil lewat perbuatan juga yang nyata. Benar, perkataan itu juga benar, tapi tindakan perbuatan kita pun itu harus nyata, harus real. Saya pikir itulah yang penting, memancarkan kebaikan, memancarkan kebenaran, memancarkan kasih kepada sesama. Dan bila itu kita lakukan, kita sudah memberitakan Injil. Ada hal-hal yang menarik yang bisa kita perhatikan dari dalam bacaan Injil pada hari ini. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Kita berkuasa atas setan-setan. Bukannya kita sebagai manusia yang dikuasai oleh setan. Karena banyak manusia atau banyak orang Kristiani atau banyak orang Katolik, jujur saja masih dikuasai oleh setan. Masih. Kita belum bisa lepas
dari kuasa roh jahat. Roh jahat itu masih begitu kuat, nyata, hadir, mempengaruhi kehidupan kita ini. Tuhan Yesus mengatakan, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Itu artinya kita sungguh berkuasa atas setan-setan. Bukannya setan yang menguasai kita. Kalau setan itu menguasai kita gimana? Bukannya kesurupan, bukannya magic, bukannya kuasa kegelapan. Ya bisa saja itu terjadi, bisa saja. Bukannya masalah dukun-dukun, santet seperti itu saya nggak ngerti sama sekali. Tapi kalau orang itu dikuasai oleh setan, hawa nafsu yang ada, nafsu yang tak terkendali dalam diri kita, nafsu percabulan, nafsu harta benda, nafsu kedudukan pangkat, nafsu harga diri, mau diagungkan, mau dimuliakan, mau dihormati, nafsu harta benda. Pokoknya saya biar bagaimanapun juga, entah lewat cara yang baik atau tidak baik, halal atau haram, saya menginginkan ini. Kalau halal oke lah. Tapi terkadang itu cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak baik pun kita lakukan karena kita tergiur oleh harta duniawi ini. Ya silakan saja kita miliki, tetapi jangan sampai kita lengah, terperosok ke dalam godaan setan. Saya pikir itu saja yang bisa kita renungkan pada hari raya Tuhan Yesus diangkat ke surga. Semoga kita sungguh bisa ikut serta mewartakan Injil, baik perkataan atau tindakan perbuatan kita, dan mari kita juga turut serta bersama dengan Tuhan Yesus mengusir setan-setan. Sekali lagi, bukannya saya dikuasai oleh setan, oleh si iblis, oleh si dosa, oleh kejahatan itu, tetapi kitalah yang harus berkuasa atas roh jahat yang merongrong hidup kita ini. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Tetap rukun, tetap bersatu sebagai anak-anak bangsa, dan akhirnya kita bisa hidup berdampingan satu sama lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.